prinsip hukum humaniter internasional atau HHI dalam latihan bersama Indonesia dan negara asing. Peningkatan skala latihan militer bersama seperti SGS sejak tahun 2022 menempatkan Indonesia pada posisi strategis. Namun juga meningkatkan kewajiban hukum internasionalnya terutama HHI. Kewajiban ini didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yang mewajibkan negara untuk mengintegrasikan HHI ke dalam doktrin pendidikan dan pelatihan militernya. Indonesia sebagai negara tuan rumah memegang kendali hukum dan bertanggung jawab internasional atas setiap tindakan militer, termasuk yang dilakukan pasukan asing, jika melanggar kewajiban hukum internasional di wilayahnya. Apa itu prinsip hukum humaniter internasional atau HHI? Secara definisi adalah aturan dasar yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata atas alasan kemanusiaan. HHI yang juga dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak tahu atau tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran, seperti warga sipil, personel medis, dan kombatan yang terluka atau tertawan, dan membatasi cara-cara serta metode perang. Prinsip utama HHI memiliki 4 prinsip fundamental. 1. Prinsip kemanusiaan. Prinsip ini melarang dilakukannya penderitaan, cedera, atau kehancuran yang tidak benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah. 2. Prinsip kebutuhan militer. Prinsip ini membolehkan penggunaan kekuatan sebatas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. 3. Prinsip pembedaan. Prinsip yang mewajibkan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk membedakan setiap saat antara kombatan dan warga sipil. 4. Prinsip proporsionalitas. Prinsip ini melarang melancarkan serangan yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian insidental terhadap kehidupan warga sipil. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip hukum humaniter internasional dalam konteks kegiatan militer atau latihan pertahanan. Pertama, negara memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan HHI ke dalam seluruh aspek kegiatan militernya. Artinya, mulai dari penyusunan doktrin, proses pelatihan, hingga simulasi operasi, semua harus memuat aturan-aturan HHI agar setiap personel militer memahami batasan yang harus dipatuhi selama konflik bersenjata. Kedua, dalam praktiknya beberapa jenis latihan seperti latihan SGS atau Combined Arms Live Fire bisa menimbulkan resiko bagi masyarakat sipil yang tinggal di sekitar lokasi latihan. Karena itu, penerapan HHI menjadi penting untuk memastikan latihan ini tidak membahayakan warga sipil. Ketiga, pada situasi seperti ini, prinsip kehati-hatian sangat diperlukan. Ini mencakup penilaian resiko dan pengaturan zona aman untuk mencegah kecelakaan. Prinsip ini menjadi semakin krusial ketika latihan dilakukan dalam skala besar atau dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, penerapan HHI bukan hanya berlaku saat perang, tetapi juga pada tahap persiapan dan latihan, agar semua tindakan militer tetap sesuai. Ada pula permasalahan dan tantangan penerapan prinsip hukum humaniter internasional, yaitu resiko pertanggungjawaban negara atau state responsibility jika insiden pelanggaran terjadi, meskipun melibatkan pasukan asing. Yang kedua, perbedaan dalam standar operasi militer atau SOP, doktrin, dan teknologi tempur di antara negara-negara peserta seperti AS, Jepang, Australia, dan lain-lain dapat meningkatkan potensi pelanggaran HHI. Yang ketiga, persaingan strategis di Indo-Pasifik dapat mendorong latihan yang lebih militeristis yang beresiko menekan aspek humaniter. Kesimpulan dan solusi. Indonesia telah berupaya mengintegrasikan HHI dalam latihannya, namun diperlukan penguatan mekanisme, harmonisasi SOP multinasional, dan peningkatan kapasitas institusional untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap HHI. Cara menangani, pembentukan Joint Humanitarian Compliance Task Force dalam latihan multinasional untuk harmonisasi doktrin. Negosiasi SOP bersama yang secara tegas memasukkan HHI. Pengembangan sistem penilaian risiko, risk assessment,
komprehensif terhadap warga sipil di lokasi latihan, peningkatan pendidikan dan pelatihan HAI bagi seluruh personal TNI.